kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Ustaz, kalau setiap seorang suami berhubungan dengan istrinya dari penduduk surga dijadikan gadis kembali, pertanyaannya berarti tidak hamil, Ustaz. Hamil itu kalau di surga pilihan ibu, bukan takdir. Paham? Kalau hamil di dunia itu pilihan atau takdir? Takdir. Berapa banyak orang yang pengen hamil, tidak hamil. Tapi berapa banyak orang yang tidak hamil? Hamil. Ada orang nikah lama, syar'i, tapi Allah berikan salah satu ujian dalam hidupnya, tidak mendapatkan keturunan. Ada orang zina di pinggir tebu, tapi malah mengandung perempuannya. Ada. Karena apa? Karena keturunan itu takdir. Kalau di dunia. Kalau di surga, hamil itu pilihan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Mempersingkat waktu, kita bicara tentang bidadari. Ikhwani fillah, azanillahu iyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'alal araiki fil zilali 'alal araiki muttaqiun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Pasal 12 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi sangat jelas di sini bahwa tidak ada perkawinan setelah kematian, ya. Hanya selama ada di dunia ini ada perkawinan antara suami dan istri. Jadi setelah meninggal itu tidak ada lagi pernikahan, perkawinan ataupun yang disebut dengan pesta seks. Untuk itu teman-teman, mari kita melihat dari sisi firman Tuhan yang lain di dalam kitab Lukas pasal 20 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan,
Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Nah teman-teman sekalian, dalam Lukas ini juga pun menjelaskan bahwasanya kehidupan setelah kematian itu hidup seperti malaikat yang tidak kawin dan dikawinkan, ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali teman-teman sekalian, karena surga bukan berbicara hal-hal lahiriah lagi, bukan berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan dunia lagi seperti yang dialami pada saat ini. Jadi sangat sesat dan sangat tidak dibenarkan jika punya pemahaman bahwasanya di dalam surga kita masih bisa kawin dengan istri kita, masih ada seks teman-teman sekalian, ya, bersama-sama dengan istri. Apalagi kalau dikatakan nanti laki-laki akan kawin kepada bidadari-bidadari cantik yang ada di sorga. Ini ajaran yang di luar daripada kitab Injil, ya, sangat bertentangan teman-teman sekalian dengan kenyataan. Oleh karenanya mari kita melihat dari bagian firman Tuhan yang lain lagi. Matius pasal 22 ayat 30 berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi ini sangat jelas sekali, ya. Bahkan ayat sebelumnya Yesus berkata ketika menjawab orang-orang Saduki itu dan orang Farisi, ya, Yesus berkata begini. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi mereka salah paham. Mereka berpikir bahwa ketika mereka sudah meninggal dan dibangkitkan kembali, mereka akan memiliki istri, mereka masih bisa kawin mengawin. Tentu saja ini adalah pikiran-pikiran duniawi teman-teman sekalian. Makanya Yesus berkata bahwa kamu sesat, ya. Yesus menjelaskan bahwa ya karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan ini sangat benar teman-teman sekalian. Ya, kalau kita melihat malaikat tidak beranak cucu, karena perintah untuk beranak cucu itu hanya diberikan kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itulah sebabnya mereka beranak cucu, ya. Sedangkan di surga itu sudah tidak ada lagi, ya. Tidak ada perkembangan manusia lagi di surga. Artinya ada punya anak 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lain sebagainya. Apalagi kalau kawin dengan bidadari sampai 72 orang teman.